Shalom anak-anak, selamat siang. Shalom. Jumpa lagi dengan Lose semua di sini. Kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita. Sebelumnya Lose mau tanya nih, apa kabarnya anak-anak? Saya anak Tuhan selalu ceria. Yuk kita mau mulai sekolah minggu kita, tapi sebelumnya kita mau saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Kita mau bersuka cita buat Tuhan, kita mau angkat satu pujian. Hati-hati gunakan mulutmu. Kita bangkit berdiri, kita pakai gerakannya ya. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Kaki. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Mata. Hati-hati gunakan matamu. Ting tong. Hati-hati gunakan matamu. Ting tong. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Ting tong. Ya, kita akan berdoa pembukaan dipimpin oleh Lose Irwina. Ayo adik-adik di rumah kita lipat tangan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati sepanjang minggu kami hari demi hari, sehingga kami boleh datang Bapa kepadamu untuk menaikkan doa kami, untuk menaikkan puji-pujian kami ya Tuhan. Engkau berkati Bapa ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Dan juga berkati Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Kau berkati Tuhan, agar firman yang disampaikan Bapa dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari lepas hari. Kami menyerahkan ibadah kami ini Bapa ke dalam tangan-Mu. Kau juga berkati Bapa anak-anak-Mu ya Bapa yang mungkin tidak bisa hadir bersama-sama dengan kami. Kiranya Engkau berkati, apabila ada yang sakit Tuhan yang sembuhkan, apabila yang lemah Tuhan yang pulihkan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kita mau persiapkan hati kita dan pikiran kita. Kita persiapkan Alkitabnya, kita mau mendengar firman Tuhan, tapi sebelumnya kita angkat satu pujian. Berani tampil beda. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus.
lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk siapkan Alkitabnya, duduk yang manis. Kita mau mendengarkan, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Tuhan, kami dapat beribadah bersama-sama Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami untuk dengar-dengaran Tuhan, mendengarkan firman-Mu dengan baik. Biarlah Tuhan, kiranya kami juga berdoa untuk dosa kami yang akan menyampaikannya. Kiranya Engkau yang memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tema minggu ini adalah Naaman disembuhkan. Diambil dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 19. Ya adik-adik. Nah, adik-adik tahu nggak bagian tubuh kita yang terkecil tapi dia penting untuk digunakan. Nah, kira-kira apa ya? Bagian tubuh kita kecil tapi dia penting untuk digunakan. Nah, apa ya? Nah, yaitu betul, yaitu lidah. Nah, lidah itu adalah bagian tubuh kita yang terkecil, tapi dia penting untuk digunakan. Nah, lidah harus digunakan dengan baik ya adik-adik ya. Contohnya, untuk memuji Tuhan, mengucapkan terima kasih, menolong teman, meminta maaf, dan berkata yang baik-baik. Nah, lidah juga dapat kita gunakan untuk yang tidak baik. Nah, kita harus memilih lidah kita digunakan dengan baik. Kalau digunakan tidak baik, contohnya gimana? Berbohong, melawan orang tua. Nah, itu tidak baik ya adik-adik. Nah, jangan kita gunakan dengan yang tidak baik. Nah, adik-adik, Lose mau ajak adik-adik menonton video. Kita nonton videonya sama-sama ya, kita perhatikan videonya. Yuk kita tonton sama-sama. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Seorang pahlawan tentara, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu sakit kusta. Seorang anak perempuan dari negeri Israel, ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya,
Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, dikirimnyalah pesan kepada raja. Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Naaman dengan gusar sambil berkata, Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah, dan engkau akan menjadi tahir. Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini. Elisa menjawab, Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Pergilah dengan selamat. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, Jikalau demikian, hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kita sudah selesai menonton videonya kan? Nah, hari ini kita belajar mengenai Naaman yang disembuhkan. Nah, adik-adik, dalam video itu ada kan gadis kecil Israel, dia mau bersaksi mengenai Tuhannya dan nabinya yang ada di Israel. Dia berani menggunakan lidahnya untuk bersaksi tentang Tuhannya. Nah, dia dengan iman yang teguh, dia berani berbicara kepada tuannya, yaitu istri Naaman. Nah, dia bersaksi bahwa di negerinya ada seorang nabi yang dapat menyembuhkan penyakit Naaman. Nah, adik-adik, gadis kecil ini pasti dia sebelumnya belajar tentang firman Tuhan. Makanya dia mempunyai iman yang besar untuk menolong majikannya. Dia berkata bahwa kalau Naaman pergi ke negerinya dan bertemu dengan nabinya, tentulah dia akan disembuhkan. Nah, adik-adik, gadis kecil ini sangat berani ya. Dia berani bersaksi karena Tuhannya. Nah, adik-adik, kita mau belajar nih untuk setiap perkataan kita dapat mempengaruhi hidup seseorang, adik-adik. Makanya setiap perkataan kita harus digunakan dengan baik. Nah, apa contohnya? Nah,
kita mau berani bercerita tentang Tuhan Yesus. Nah, kita mau berani melakukan firman-Nya. Misalnya, memuji teman, menolong teman, mengucapkan maaf dan terima kasih, dan serta suka memuji Tuhan. Nah, adik-adik, biarlah perkataan kita menjadi kesaksian dan memberkati banyak orang. Nah, demikian firman Tuhan. Ayat hafalan hari ini diambil dari Mazmur 109 ayat 30. Mazmur 109 ayat 30, aku hendak bersyukur sangat kepada Tuhan dengan mulutku, dan aku hendak memuji-muji Dia di tengah-tengah orang banyak. Nah, demikian firman Tuhan adik-adik. Kita mau berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Tuhan, kami belajar mengenai gadis kecil Israel yang mau bersaksi tentang Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang mengajari kami untuk bersaksi, bercerita tentang Tuhan Yesus, bersaksi, melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami dapat menggunakan lidah kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, menolong teman kami, dan ketika kami bersalah, biarlah kami dapat meminta maaf dan dapat mengucapkan terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah anak-anak, kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita persiapkan persembahan kita angkat satu pujian, beri syukur, berilah syukur. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur. Susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Bersyukur, 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 berilah syukur, bersyukur. Susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada siang hari ini untuk doa berkat dan doa penutup oleh Los Angel. Kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan untuk dengar-dengaran kepada firman-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga sudah memberikan persembahan kami. Biarlah Tuhan memberkati persembahan kami Tuhan, agar dapat berguna untuk pekerjaan Tuhan di rumah-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyelesaikan ibadah kami. Biarlah Tuhan minggu depan Tuhan yang berikan kami kesempatan untuk beribadah bersama-sama kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau berdoa, doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin.
Nah anak-anak, ada pengumuman untuk tanggal 6 Juni besok, kita sudah mulai ada offline sekolah minggu pukul 9 di gereja John Wesley belakang. Jangan lupa ya anak-anak ya untuk tetap datang, untuk tetap setia dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Ibadah sekolah minggu selesai, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye, sampai jumpa minggu besok.